Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada sore hari ini di sini saya akan mempresentasikan bahasa Indo dan kerangka bahasa Indo, kerangka KTI, dengan nama pengajar saya yaitu Bapak Haryono dan saya di sini bernama Syaur Rofiki. Baik, langsung saja kita masuk kepada yang pertama, yaitu bagian-bagian kerangka KTI. Di bagian ini ada bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Di bagian awal terdapat beberapa komponen, yaitu judul, terus yang kedua itu cover, yang ketiga kata pengantar, dan lain-lain. Di bagian awal harus terdapat ini, yaitu judul, cover, kata pengantar, dan lain-lain, daftar isi gitu. Terus lanjut ke bagian yang kedua. Di bagian kedua itu ada bab 1, ada bab 2, dan ada bab 3. Di bab 1 ini ada LBM atau latar belakang masalah. LBM atau dikenal dengan latar belakang masalah. Terus yang kedua yaitu ada RM atau rumusan masalah. Yang ketiga itu ada manfaat, dan yang terakhir yaitu ada tujuan. LBM, latar belakang masalah. Di sini saya mengambil bahaya internet bagi remaja. Bahaya internet bagi remaja. Latar belakang dari judul saya yang saya ambil yaitu bahaya internet bagi anak remaja adalah saat ini internet sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan anak remaja dan anak-anak kecil. Memang internet cukup membantu dalam menyelesaikan banyak pekerjaan, akan tetapi internet juga memiliki banyak bahaya bagi kalangan anak remaja. Ternyata internet pun juga memiliki banyak hal-hal yang negatif yang akan berdampak buruk bagi kalangan anak remaja, terutama bagi anak remaja bangsa Indonesia, dikarenakan anak remaja atau anak muda itu sering terbawa oleh arusnya. Siapa arusnya itu? Arusnya adalah teman dekatnya dia. Lanjut masuk ke rumusan masalah. Di rumusan masalah ini terdapat beberapa pertanyaan, yaitu apa, yang kedua yaitu ada bagaimana, dan yang ketiga ada mengapa. Rumusan masalahnya punya saya yaitu apa. Apa di sini yaitu apa penyebab bahaya internet bagi anak remaja. Yang kedua yaitu bagaimana. Bagaimana cara mengatasi agar internet itu tidak membahayakan lagi kepada anak muda. Terus yang ketiga, mengapa internet itu bisa dikatakan berbahaya bagi anak remaja. Lanjut ke yang ketiga yaitu manfaat.
Manfaat, ada beberapa manfaat yang saya temukan diantaranya yaitu sebagai berikut. Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan halayak umum mengenai bahayanya internet bagi anak-anak remaja atau anak-anak muda. Untuk menambah wawasan atau wacana bagi sang penulis dan sang pembaca. Yang keempat atau yang terakhir yaitu tujuan. Tujuan itu berisi tentang agar semua anak itu dapat mengetahui dampak negatif dari internet di kalangan anak remaja. Yang kedua yaitu untuk menyelesaikan tugas membuat kerangka KTI atau kerangka karya tulis ilmiah dengan tema bebas. Terus yang ketiga yaitu memberitahu kepada seluruh anak-anak remaja bahwasannya internet itu juga memiliki banyak hal-hal yang negatif bagi kalangan anak-anak remaja. Terus yang ketiga, lanjut kita masuk kepada bab kedua, yaitu di sini di bab 2 itu ada pembahasan. Di pembahasan ini terdapat jawaban-jawaban yang telah ditanyakan di rumusan masalah, yaitu pertanyaan yang ini dijabarkan di pembahasan. Pembahasan ini membahas pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah. Dari ini, rumusan masalah dijawab di sini. Jawabannya yaitu apa? Apa penyebab bahayanya internet bagi anak remaja? Jawabannya adalah penyebabnya bagi anak remaja itu salah menggunakan internet dan caranya yaitu sebagai berikut. 1. Kurangnya rasa kasih sayang dari ayah dan ibunya. 2. Orang tua tidak terlalu peduli terhadap anaknya. Yang ketiga, si anak remaja itu sering terikut kepada teman-temannya atau arus yang tidak baik atau yang negatif dikarenakan sang orang tua itu kurang memperhatikan anak didiknya atau kurang mendidik anaknya. Sehingga anak itu terikut kepada temannya yang negatif. Lanjut bagaimana? Bagaimana cara mengatasi agar sang anak itu tidak terikut kepada teman-temannya itu? Caranya adalah anak itu harus dididik dengan sebenar-benarnya dari orang tuanya langsung. Yang kedua yaitu sang orang tua harus lebih mengasihi sang anak, harus memberi kasih sayang kepada anaknya agar sang anak itu tidak terikut kepada hal-hal yang negatif, melainkan dia ikut kepada hal-hal yang positif. Begitu, agar penggunaan internet itu tidak berdampak kepada yang negatif, akan berdampak kepada yang positif, agar dapat memberi manfaat kepada lingkungan atau masyarakat di sekitarnya. Itu bagaimana cara mengatasinya. Kita lanjut ke mengapa di sini. Mengapa internet itu dikatakan bahaya? Karena dia hanya mengikuti temannya atau arusnya, tidak mengikuti apa yang dia inginkan sendiri. Sehingga dari beberapa penyebab itu dapat kita ketahui bahwa internet itu juga memiliki banyak hal-hal yang negatif bagi anak muda dan anak remaja. Yaitu ada beberapa bahaya. Di sini ada beberapa bahaya internet bagi kalangan anak muda atau anak-anak remaja. Yaitu 1, perilaku bullying yang ada di sosial media. Terus yang kedua yaitu mudahnya mengakses konten-konten negatif. Yang ketiga yaitu kurangnya kekreativitasan bagi anak remaja. Yang keempat, membuang-buang waktu. Membuang-buang waktu di sini adalah membuang-buang waktu kepada hal-hal yang negatif, bukan kepada hal-hal yang positif. Yang keempat, mengabaikan keluarga dan orang sekitarnya. Yang kelima yaitu ketidakaktifan fisik bagi anak muda. Anak muda itu terlalu gampang untuk mengakses internet sehingga dia
malas untuk beranjak dari tempatnya. Yang terakhir yaitu kecanduan internet. Karena dia sering menggunakan internet sehingga dia kecanduan dan kecanduan terus. Yang terakhir yaitu di bab 3. Bab 3 ini ada 2, yaitu kesimpulan yang kedua yaitu saran. Kesimpulan dari judul yang saya ambil, bahaya internet bagi anak remaja, yaitu internet memang sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi internet juga memiliki banyak kekurangan. Maka oleh karena itu orang tua juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi anak-anaknya, sehingga para remaja tersebut dapat membentengi dirinya dari hal-hal yang negatif dalam penggunaan internet. Terus itu yang dimaksud saran dari bahaya internet atau judul saya yang saya ambil. Yang terakhir yaitu saran. Saran dari saya adalah gunakan internet itu secukupnya saja, dan gunakan internet itu dengan sebaik-baik mungkin agar dapat memberi kemanfaatan bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Dan jangan gunakan internet itu untuk keburukan atau hal-hal yang negatif, melainkan gunakanlah internet itu kepada hal-hal yang positif agar dapat memberi kebermanfaatan bagi lingkungan sekitarnya. Lanjut ke yang terakhir, bagian akhir, yaitu ada 2 juga, yaitu daftar pustaka, dan yang kedua yaitu lampiran. Daftar pustaka. Dapat dari mana daftar pustaka ini? Daftar pustaka didapatkan dari beberapa yang kalian temukan. Maksudnya itu kalian itu ambil dari mana ini? Apa ambil dari buku? Apa ambil dari internet, atau wawancara langsung kepada orangnya gitu. Lalu nanti ditulis, misalnya buku bahaya internet. Buku internet 2012. Seperti contohnya punya saya itu. Terus lampiran, ada beberapa lembar di situ, yaitu punya saya ada 4 lembar. Gitu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari kerangka KTI, yaitu bila ada kesalahan, cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari presentasi hari ini mengenai kerangka KTI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.